Balik. Sini, Bal. Oh, ada jarang, Bal. Tuh, selfie. Maju. Yang jauh? Yang jauh? Yang dekat? Yang nyender? Seperti ini. Oh ya. Sabar nian ngaji. Sabar. Riyadi mana Ustaz Riyadi? Demam. Oh. Ucup. Banyak yang dah datang nih. Ayo nih. Ya Allah. Helmi, syukron. Bismillah. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil latifil khabir mujibu da'watal muttarrina wa rahimid du'afa'i wal masakin. وسبحانه وتعالى الحكيم القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله
البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما دام فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, jamaah salat maghrib isya jamaah tetap Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau Masjid Agung yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga sehat galau. Yang kita muliakan ketua dan pengurus yayasan masjid, yang kita doakan imam-imam tetap kita ini, guru-guru kita ini, Ustadz Ibrahim LC MA Al-Hafiz, imam tetap kita ini, mudah-mudahan beliau sehat, dan imam-imam kita yang lain juga sehat, guru kita yang sempat hadir juga insyaallah sehat. Di samping kiri aku ini Ustadz Istiqomah, namanya Ustadz Riyadi. Ya, pakaiannya mah inilah, tidak berubah-ubah dia ini nah. Ya, jenggotnya tetap inilah. Ada apa? Ada tongkat. Ini ciri khas wong yang lah sudah tuanya ini. Iya, betongkar ini. Padahal betongkar itu sunnah sebenarnya. Siapa bayi yang masuk umur 40, nah itu disunnahkan betongkar. Iya, nah betongkar. Nabi kita itu nganjurkan mah itu. Aku kepengen betongkat juga, tapi kalau baca tongkat pecah Nabi Musa. Yo baca. Hah? Oh iya. Sebelah kanan aku ini juga nah, ini Ustadz. Ustadz Syafi'i namanya, ketua masjid ini, ketua masjid Mukhlisin Ajo. Iya. Ini Ustadz Yani, Habib Yani. Baik ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di malam yang ke-13 Jumadil Awal, hampir pertengahan bulan Jumadil Awal. Artinya 3 bulan setengah lagi lah puasa gitu nih. Sudah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah Jumadil Akhir, bulan Rajab atau bulan Rajab. Nah, sudah Rajab ini baru Ramadan. Syaban dulu, Syaban. Ya, nguji aku nih nguji. Berarti ingatan kamu itu cerdas berarti. Kuat ingatan. Wong yang hafal Quran itu rata-rata ingatannya kuat. Iya, masbut istilah itu, apa hafalannya itu kuat. Makanya tidak sebasingnya yang hafal Quran itu. Guru-guru kita yang memimpin jadi imam sholat jahar ini, rata-rata itu ingatannya kuat kan. Cara kita ini kan galak lupa. Makanya ngapal Quran itu identik dengan ayamus sigar, jadi waktu kecil. Malah tua-tua bangko ni nak ngapal lah, sudahlah. Iya, ingat pangkal lupa ujung. Ingat ujung lupa pangkal.
Tapi jadilah ada di YouTube salah itu ya. Apa di mana itu? Media sosial. Kita ini sebenarnya tidak ketinggalan kalau nak ngapal Quran, tidak ketinggalan walaupun dia lah sudah umur. Itu ya. Lah sudah umur 40, 50, apa sebenarnya? Cuman dia tadi karena situasinya itu lain. Apa dia yang diistilahkan nuntut ilmu di waktu kecil sama halnya dengan melukis di atas batu. Nah, ya ingatannya kuat. Tapi kalau menuntut ilmu waktu tua itu proses melukis di atas air itu dengan lupa itu nah. Iya, tapi memang lumrah kita ini. 5 sumial insan. Ngapa sangkan kita ini dinamakan insan? Linisyanihi, karena sifat lupanya itu. Makanya Quran ini ngingat ke kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Nah, dia ingatkan olehmu sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan wa anzir ashiratakal akrabin. Ingatkan olehmu keluarga yang terdekat. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi jadi dai, jadi pengingat, ya. Bukan cuma ustadz baik yang ingatkan kita galau-galau nih nah. Ingat ke anak menantu kita, cucung kita. Ini kewajiban bagi kita ini. Wa anzir ashiratakal akrabin. Nah, cak aku ni nak ya, cak aku ni nak ingat ke jamaah. Segi apa? Mestinya aku ni ingat ke keluarga dulu. Nah, itu ya. Ini yang paling utama. Ingat ke ya yang beb. Ya, yang bebek itu. Ya, ingat ke Cek Pau, ingat ke anak menantu cucung. Terutama sekali jangan sholat, jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat itu ya. Nah inilah Quran ini fungsinya ini nah. Fungsi daripada Al-Quran ini adalah sebagai alat untuk mengingatkan kita. Iya. Sama halnya dengan fungsi Nabi. Ngapa sangka Nabi kita itu diutus ke kita ini nah, ke kita ini. Tugasnya cuma 2 Nabi itu ya, tugasnya. Yang pertama basyirun. Nah, ngenjuk kabar gembira. Yang kedua nazirun, ngenjuk peringatan. Nah, ya. Ini kalau minggu depan ku sampai ke lagi, ku ingat ke lagi, lalu po ini. Ya belajarlah itu namanya. Jadi fungsi daripada nabi kita itu, keberadaan nabi ya, diutusnya nabi ini ke kita galau-galau ini. Jadi tugasnya ada 2. Nah, ya. Yang pertama basyirun, memberi kabar gembira. Apa dia kabar gembira dari Nabi itu? Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hei kamu-kamu yang beriman, beramal soleh, ya. Itu kakek kamu dimasukkan ke surga. Kondisi surga itu adalah tempat yang indah, yang nyaman, yang sejuk, yang nyenang hati. Yang gambarannya itu adalah di bawahnya sungai-sungai, banyak tanaman yang sejuk, banyak buah-buahan, makanan dan lain sebagainya. Itu namanya basyirun. Sementara nazirun itu adalah peringatan. Ya. Innalladzina kafaru, ada pun orang-orang yang ingkar. Nah, dia ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Ada juga yang menafsirkan kafir itu sitrun. Sitrun itu adalah hijab, beber. Jadi wong kafir itu sebenarnya tertutup, terhijab. Nah, terhijab untuk nak memahami Islam. Itu ya. Wong yang tertutup dari memahami Islam, wong kafir yang ingkar itu, apa dia? Itulah neraka itu, namanya nazirun. Yang lebih parah lagi adalah wong yang munafik. Jadi di Quran itu secara global itu ya, secara umum
bahwa manusia ini dibagi tiga. Ini secara global baik, ya, secara global. Kagak ada pecahannya kagak. Yang pertama wong yang beriman, bertakwa. Yang kedua wong kafir. Yang ketiga wong munafik. Nah, itu ya. Nah, wong munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Iya itu. Quran itu ngomong itu. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Asfali itu artinya aspal. Aspal itu artinya paling bawah. Nah, itu ya. Paling bawah sekali. Wong kafir itu agak pucuk dikit. Wong kafir. Cuman berbeda. Kamu tuh denger tidak? Berbeda. Itu ciri khas aku itu. Ini metode dakwah ini Ustaz. Iya, nak melek ke wong itu caranya. Walaupun kita malam ini cuman white coffee, ya. Apa-apa kayak dibuat kecepau kayak. Nah, walaupun dia munafik, ya, tapi ada harapan untuk metu, untuk keluar. Karena apa? Karena dia itu pernah beriman di dunia ini. Iya, pernah beriman, tapi dia punya sifat munafik. Nah, punya sifat nifak. Nah, dia munafik. Lain di mulut, lain di hati. Bagaikan musang berbulu domba. Sama halnya dengan pecak pending. Nah, lemak ditedoi tapi nyokot deh. Pending itu ya. Akhirnya gatel galau. Nah, itu munafik namanya. Ciri munafik itu adalah cirinya itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana cincin aja kan. Sambil ngambok cincin aku. Iya. Alamatul munafik, alamat ciri tanda wong munafik. Munafik gitu ya. Itu ada 3. Yang pertama idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong berbohong. Nah, itu yang galak berbohong-bohong itu munafik galau itu. Iya, apalagi kalau dia wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia itu tidak nepati janji, ingkar janji. Itulah anggota dewan itu nah. Anggota DPR yang nak nyalon-nyalon itu, munafik galau itu. Iya. Sama halnya dengan ini nah, berjanji kalau ini masuk ke anak kau Bekawi kage, jalan kamu ini di aspal, dibeneri segala macam. Nah iya, pengalaman lah jadi lupa. Iya, lah jadi lupa lah itu. Kalau ditelepon dah masuk. Dah ngangkat. Kapan ditanya, no lah berubah nomornya. Iya, ya Allah. Yang munafik kalau itu. Di mana Pak Amir tempatnya? Neraka. Lah iya, neraka yang paling bawah. Apa dia azabnya? Jingok surah Al-Baqarah yang terakhir. Pernah kita baca ini nih. Aku tidak muat-muat. Ini kita perperan bemen. Tanya dengan Ustaz Ibrahim. Muzabzabina baina zalika. Muzabzab itu artinya disiksa dengan siksaan yang bertumpuk-tumpuk. Muzabzabina baina zalika. Cirinya la ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, dia tidak ke sana, tidak ke sini. Di sana ngomong lain, di sini ngomong lain. Nah itu. Itu wong yang galak apa itu kalau di istilah pemerintahan itu penjilat. Penjilat. Cak becinian aku ngomong deh. Lah iya, benar. Kita ini hari ini tidak usah lagi senggung-senggungan, ya. To the point. Tunjuk nah kau. Iya. Nah itulah mestinya supaya apa? Supaya dia sadar. Nah, dia jangan lagi berbohong. Nah, maaf. Itu kalau dalam keluarga yang galak berbohong itu wong yang berbini lebih dari siko. Iyo, bininya 2, 3 itu nah. Itu rawan itu. Benar itu. Di mana Kak?
masih di jalan, padahal di tempat yang mudah itu. Iya. Apalagi wong yang balak bohong itu wong berselingkuh itu nah. Punya simpenan. Nyimpen di rumah susun. Kau tidak percaya. Makanya aku nih galak kadang-kadang ya main-main. Nah, di sana itu ada masjid namanya Masjid Al-Amin. Ya, rumah susun. Iya, galak berkelakar sambil ngopi sambil minum. Oh, iya Mir di sini. Yolah galau itu aja. Pujiku siapa nyimpan? Oh, inilah aja. Iya, mak itu juga. Kadang-kadang tuh ya bininya yang pertama ini kan ada media kan media selidikinya bebalah di situ lah mirjunya gebak-gebuk bukan main. Berbohong enggak lah berbohong itu. Yang ketiga wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana dinjo amanat dia khianat. Nah iya. Nah kami ustadz ini, kita ustadz ini punya potensi untuk berkhianat. Iya. Kalau udah istiqomah nih, ini makanya kami ini bukan kelemahan jadi ustadz ini, tidak. Khawatir nih kalau tidak nyampe ke kebenaran ini nah. Iya. Kami ini kan punya tanggung jawab, sense of responsibility. Tidak tahu kamu? Iya. Iya. Ada tanggung jawab sebenarnya. Nah, dulu ya kemarin kita sampaikan ciri khas kita ini adalah nama kita ini umat, ya, nama kita ini umat. Artinya wong yang hidup di kepemimpinan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat kalau ini mulai dari Nabi hidup sampai beliau wafat, kita ini umat sampai terakhir itu ya. Sementara yang hidup sebelum Nabi kita ini yang dipimpin oleh nabi-nabi yang lain itu yang jumlahnya berapa itu 25 dan 113 yang tidak tercatat di Al-Quran. Jumlah nabi ini kan 113, yang tercatat di Quran cuman 25. Nah itu ya. Nah itu yang hidup ya, yang hidup di zaman nabi-nabi itu namanya kaum itu ya. Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita itu dah baca nolong kaumnya, cuma Nabi kita yang baca nolong umatnya. Nah itu maksudnya. Masuk tak kira-kira ini? Masuk. Makanya ayat yang kita terjemah kemarin, bukan nafsir ya. Kita terjemah kemarin yang ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, kamu umat Muhammad ini ada harapan untuk dapat syafaat. Ma la yarjun, sementara kaum sebelumnya itu dah kasih harapan. Ngadulah wong dulu ke nabi ini, aku dah baca nolong kamu. Uji nabi-nabi yang lain itu, mulai kita urut Nabi 24, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan terusnya dah baca. Kecuali kita, nah ya, kita ini yang baca ditolong oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gelar Nabi kita itu wahwa, dan beliau sahibu syafaatil uzma, yang punya mandat untuk menunjukkan syafaat dengan kita galau-galau ini. Makanya kita jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan minder gitu nih. Kita harus optimis, men. Iyo, harus ada semangat. Nah, jangan pesimis. Pesimis itu artinya, dah neraka tu lah aku nih. Jangan, kita nih optimis, kita pasti dapat syafaat atau pertolongan Nabi kita nih. Cuma dengan syarat kita istiqomah menjalankan sunnah Nabi, sunnah beliau itu, dan kita perbanyak baca sholawat itu baik. Nah, walaupun sholat kita banyak yang kurang, umpamanya yang tidak tepat waktu, kurang ilmu, kurang khusyuk dan lain sebagainya, sudah jangan putus asa.
Quran dewek ngomong wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Sebab aku ini ada nabi. Nah, yang pacak nolong kamu. Yang ditolong nabi itu ya lala kita inilah. Berbondong-bondong minta tolong ini. Ya Ibrahim, anta khalilullah. Ibrahim, kau ada kasih Allah, isfa'lana. Tolong kami ini. Oh, mana baca aku Ibrahim. Apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh baca ni nolong. Jangan kena nolong kamu. Bini aku, anak aku lagi dah baca aku tolong. Lah ya itunya. Nah, dia Nabi-nabi yang lain lama itu pula. Nah, mana cara Nabi nak mencireni menyireni kita galau-galau ini? Itulah solat kita ini, wuduk kita ini. Makanya wuduk itu nak isbag itu isbagil wuduk, nak bagus-bagus wuduk kita nih. Nah itu ya. Nah, sebelum wuduk itu basahilah dulu anggota yang nak kita pakai untuk wuduk itu. Kakek dulu berniat, siramlah dulu, sudah basah baru berniat. Nah, niat wudu, nawaitu sauma ghad, nawaitu apa? Nawaitu apa namanya? Nawaitu rab al hadatsil asghari. Ya, dia teringat puasa dah cuma ini. Iya. Atau nawaitul wudu'a lis shalat. Itu sebenarnya lapas, tapi niat dalam hati aku wudu untuk sholat. Ratonian itu ya. Bila perlu sunnahnya itu pakai. Pakai kalau dah apa-apa. Iyyakum wal aqdam. Basahi tumit. Nah, lah sudah selesai galau baru ditutup sunnah itu dengan berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina, dan seterusnya. Kita orang lanang ini sunnahnya diangkat. Nah, diangkat. Nah, sehingga kalau menurut ulama fikih itu ini agak melebihi bau kita nih, nah, ngangkat waktu berdoa wudu. Nah, kalau betina mah ini. Nah, ngapa sangka nama ini itu Mir? Ya pacaklah kamu ini. Iya. Lah, sama halnya dengan kita ruku itu. Nah, ruku itu kan kita main ini. Main itu sujud main ini. Kalau betina nak main ini nah. Nah, iya. Kamu lah tahu itu. Enggak usah lagi nak diterangkan ya. Ini kakek uji kamu pornografi. Iya. Nah, wudhunya itu. Nah, sempurnanya wudhu kita itulah yang bercahaya itu nah. Yang bercahaya. Istilah dalam hadis itu ghurran muhajjalin. Cahaya yang keluar dari rainya. Walaupun kulit yang di dunia ini, kulit kita ini tidak terang. Tidak putih, agak gelap-gelap dikit. Kalau Bang Yani ini nah, putih dia nih. Mana taman? Mana taman? Nah, jangan khawatir man, rahi kau kakek bercahaya. Iya, walaupun kau keturunan orang India. Iya, enggak aku jawab. Lah iya, urun muhajjalin, keluar bercahaya. Dari mana lagi? Muhajjalin, dari tangan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kamu belajar fikih dengan ustadz yang ngajar sini, ini biasanya kalau masai tangan ini paukol siku ini dia bahasa Arabnya. Di pucuk, nah di pucuk. Jangan ngepresnya di sini, di pucuk. Nah, pucuk inilah banyu yang kena di pucuk siku inilah yang namanya muhajjalin itu nah, bercahaya itu kakek. Yang itulah pacak ditahui, dikenali, dicireni oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga dapat syafaat galolah ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا تقبل يا كريم sini Masya Allah.